Jangan biarkan cinta membutakan mata hatimu. Gara-gara terlalu cinta, seseorang bisa berbuat apa saja, termasuk melanggar norma, etika, atau hukum sekalipun. Bahkan, hukum bisa dibuat hanya demi menguntungkan orang yang dicintai. Nampaknya hal semacam itulah yang dilakukan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, dan sekarang menjadi masalah besar bagi dirinya sendiri. Pasalnya, gara-gara itu pula rakyat harus menanggung ketidakadilan atas perilaku penguasa yang semena-mena. Gara-gara terlalu cinta kepada sang istri, ibu negara Korea Selatan Kim Kyon-hee, Presiden Yoon mudah saja memutuskan sesuatu yang dinilai mengesampingkan kepentingan rakyat hingga membuat jutaan rakyat Korea Selatan hidup dalam ketakutan. Kontan saja rakyat melawan. Kini, Presiden Korea Selatan ke-20 itu tengah menghadapi badai politik yang berujung pada pemakzulan. Bahkan, tekanan tersebut bukan cuma muncul dari partai oposisi tapi juga dari partai pendukung pemerintah. Meski partai pendukung pemerintah tak mendukung tuntutan pemakzulan, tapi mereka tetap meminta agar Yoon mundur dari jabatannya sebagai presiden. Ironisnya, sang ibu negara yang disebut-sebut sebagai biang kerok pemakzulan sang suami, sekarang malah menghilang bak ditelan bumi, lenggang kangkung meninggalkan suaminya seorang diri menghadapi segala kekacauan yang telah diperbuat demi dirinya. Kim Kyon-hee, ibu negara Korea Selatan, dikabarkan menghilang selama berminggu-minggu dari hadapan publik di tengah perjuangan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang kelimpungan menghadapi badai pemakzulan pasca pengumuman darurat militer yang keluar dari mulutnya pada awal Desember 2024 lalu. Tuntutan tersebut muncul setelah keputusan kontroversial darurat militer yang diyakini dibuat untuk melindungi sang istri dari jerat hukum terkait berbagai skandal. Parodi meme berjudul Yoon, kekasih terhebat yang mengumumkan darurat militer untuk istrinya, telah menjadi viral di seantero penjuru negeri ginseng. Meme populer lainnya berbunyi, isi titik-titiknya, saya telah melakukan segalanya untuk melindungi cinta saya, bahkan titik-titik-titik. Apalagi kalau bukan darurat militer sebagai isian dari titik-titik-titik tersebut, seperti yang dimaksud oleh para pengunjuk rasa. Jutaan warga Korea Selatan tumpah ruah ke jalan menuntut pemakzulan Presiden Yoon. Begitu juga dengan partai oposisi pemerintah. Bahkan, meski tidak mendukung pemakzulan, namun sejumlah faksi dari partai pendukung pemerintah meminta Yoon untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan. Darurat militer menjadi momok tersendiri bagi puluhan juta rakyat Korea Selatan. Mereka trauma akan kekejaman yang sudah pernah terjadi puluhan tahun silam. Sebanyak 200 jiwa menjadi korban kekejaman darurat militer di bawah rezim Presiden Korea Selatan terdahulu, Chun Do-hwan. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gwangju pada tahun 1980 itu bermula manakala ratusan ribu mahasiswa melakukan aksi damai memprotes pemberlakuan darurat militer pada 18 Mei 1980. Di tengah berlangsungnya demonstrasi, pasukan militer dikerahkan untuk menekan protes, dan peristiwa ini dengan cepat berubah menjadi suatu pemberontakan besar. Masyarakat Gwangju, yang sudah lama merasa tertekan, mulai bersatu dalam perlawanan. Ketika presidium dipindahkan ke pusat kota, para demonstran melawan dengan semua yang mereka miliki, dari batu hingga senjata seadanya. Sayangnya, perlawanan tersebut ditanggapi dengan kekerasan yang amat brutal. Dalam waktu singkat, pasukan militer lengkap dengan tank dan helikopter dikerahkan untuk menyerang kota, menghancurkan harapan untuk kebebasan dengan kekerasan. Meskipun pemerintah pada awalnya mencatat jumlah korban jiwa sebanyak 200 orang, menurut Britannica, banyak warga lokal memperkirakan jumlah sebenarnya mendekati 2.000 jiwa. Walau Gwangju tidak berhasil
dalam membawa demokrasi saat itu, namun peristiwa ini menjadi simbol tekad masyarakat Korea Selatan untuk melawan penindasan. Kenangan akan perjuangan Gwangju terus hidup dalam ingatan kolektif rakyat, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga kebebasan dan hak asasi manusia. Saat masyarakat Korea Selatan menyaksikan perkembangan baru dengan deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol, banyak yang merasakan ketakutan dan dejavu mengenang kembali peristiwa tragis pada tahun 1980 silam. Mereka yang selamat dari tragedi tersebut, kini memandang darurat militer dari Presiden Yoon sebagai alarm untuk kembali melakukan perlawanan. Dengan kata lain, rakyat Korea Selatan tidak akan pernah membiarkan sejarah kelam itu berulang dan melupakan begitu saja perjuangan yang telah dilalui. Perlawanan yang terjadi belakangan ini bukan hanya sebuah reaksi terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya demokrasi yang diperjuangkan dengan nyawa banyak orang. Dalam menghadapi situasi ini, warga Korea Selatan menunjukkan kebersamaan untuk melindungi hak-hak mereka, mengingat apa yang telah terjadi di Gwangju dan bertekad untuk tidak membiarkan serupa terulang kembali. Pengumuman darurat militer dari Presiden Yoon pada 3 Desember 2024 lalu sungguh dramatis. Pasalnya, pengumuman itu muncul beberapa jam sebelum Majelis Nasional yang bersifat adaptif tengah bersiap memberikan suara mereka pada penyelidikan khusus yang menargetkan tuduhan korupsi dan pelanggaran oleh ibu negara. Sebelumnya, Presiden Yoon telah berulang kali memveto rancangan undang-undang tersebut dan yang menurut para analis telah semakin mengikis peringkat popularitasnya menjadi semakin rendah. Para kritikus mengklaim bahwa Presiden Yoon menggunakan cara-cara luar biasa untuk melindungi ibu negara, yang telah dirundung berbagai tuduhan mulai dari manipulasi pasar saham serta pengaruh yang diperjualbelikan hingga kredensial akademis yang direkayasa dan plagiarisme. Mereka yang beroposisi terhadap Presiden Yoon juga berpendapat bahwa pengaruh ibu negara terhadap Presiden terlalu besar hingga melampaui pengaruh seorang istri pada umumnya. Sudah barang tentu berbagai tuduhan tersebut buru-buru dibantah oleh kantor kepresidenan. Lady Kim Kyon-hee adalah penguasa mental Yoon, kata Bo Seung-chen, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Partai Demokratik Korea, dalam sebuah wawancara dengan This Week in Asia, seperti dikutip South China Morning Post. Beruntungnya, darurat militer Presiden Yoon tak mendapat dukungan dari pihak militer. Militer ragu-ragu melaksanakan kebijakan tersebut lantaran takut akan jatuh korban dari kalangan sipil. Pada malam kegagalan dekret Presiden tentang darurat militer tersebut, sekitar 280 tentara elit yang dilatih untuk melakukan operasi berisiko tinggi, termasuk memenggal kepemimpinan Korea Utara, menghadapi perlawanan dari warga sipil dan para pembantu anggota parlemen di dalam dan di luar majelis. Massa berhasil menghalangi jalan masuk mereka ke ruang sidang, dan para legislator berhasil menggagalkan darurat militer. Militer Korea Selatan saat ini enggan mengarahkan senjatanya kepada warga sipil, mengingat warisan berdarah pembantaian Gwangju pada tahun 1980. Banyak orang berasumsi ibu negara sering berada di balik berbagai keputusan Yoon, terlepas dari apakah kualitas ini tidak berdasar atau tidak, kata Reo Seng Kyu, editor media berita Baut.